Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun wal musyrikun. Ahmaduhu 'ala ni'amin lam tazal tatra wa ashkuruhu birrisalihi 'ala Muhammadin lil 'alamin basyiran wa nadhira. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يحق بها عن شاهدها وزرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أعز به بعد الذلة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين رفع الله لهم ذكرا. أما بعد، ويا أيها المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها المسلمون أن الله تعالى أرسل محمدا لسائر العالمين بدين الحق بشيرا ونذيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada diri pribadi saya khususnya dan para jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sepenuhnya apa saja yang diperintahkan untuk dikerjakan dan apa saja yang diperintahkan untuk ditinggalkan kita buang jauh-jauh. Demikian pula apa saja yang diperintahkan oleh Rasulnya untuk dikerjakan kita laksanakan sebaik-baiknya, dan apa saja yang dilarang untuk dikerjakan kita tinggalkan. Dengan demikian kita akan termasuk golongan orang yang beruntung dalam kehidupan dunia ini dan dalam kehidupan di akhirat kelak. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada hari ini kita masih berada di dalam bulan Rabiul Awal atau lebih terkenal dengan sebutan bulan Maulid. Pada bulan inilah umat Islam di seluruh penjuru dunia secara hikmah dan bahkan banyak juga yang merayakan hari besar umat Islam yang bersejarah. Jelasnya pada 14 abad yang telah lalu telah lahir seorang nabi utusan Allah yang terakhir kali di alam dunia ini dengan membawa amanah khusus dari Allah berupa suatu tuntunan yang mahalaganya, yaitu ajaran Islam, yakni suatu ajaran atau tuntunan yang hendak membawa keselamatan hidup dan kehidupan manusia penghuni alam dunia ini dari kekeliruan kepercayaan yang mereka anut menuju keimanan tauhid yang benar, dari tatanan diri pekerja atau moral yang rusak menuju akhlak yang luhur, mengangkat derajat dan martabat manusia yang hina ke tempat yang mulia, mengangkat mereka dari lembah alam binatang menuju alam kemanusiaan atau insaniyah. Pendek kata, Nabi Muhammad SAW lahir dengan membawa ajaran yang hendak memanusiakan manusia secara utuh, lahir batin, rohani, jasmani, dunia dan akhirat. Nabi Muhammad SAW yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi telah berhasil membawa manusia ke jenjang kemanusia yang utuh selama kurang lebih 23 tahun. Sehingga suasana di atas bumi, terutama di negeri Arab yang selama itu gelap gulita, berubah menjadi terang benderang. Masyarakat yang semula tidak tenang, terombang-ambing hidupnya penuh dengan ketakutan, berubah menjadi masyarakat tentram, penuh kedamaian dan keselamatan, sehingga membawa suasana hidup mereka penuh kebahagiaan. Hal ini disebabkan adanya sikap perbuatan yang luhur bersinar dari pribadinya, penuh bijaksana, lemah lembut, sederhana dan rakyat, jujur, dapat dipercaya dan lain sebagainya. Karena itulah maka sedikit demi sedikit Nabi membangun masyarakat dunia dengan menanamkan akhlak mulia yang bersinar dari iman tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Bahwasanya aku diutus adalah untuk menyempurnakan, memperbaiki keutamaan akhlak. Memang pertama kali yang diperbuat oleh Nabi dalam memperbaiki kehidupan manusia yang selama itu tanpa rusak disebabkan akhlak mereka rusak,
Kerusakan akhlak ini terjadi dan melanda diri mereka karena tidak adanya kepercayaan yang benar yang dianut oleh mereka. Akan tetapi sesudah beliau memenuhi tugasnya sebagai Rasul, yaitu setelah genap berumur 40 tahun dari kelahirannya, beliau terus-menerus mengadakan dakwah, ajak kepada jalan yang benar demi keselamatan mereka dengan lantaran memeluk agama Islam. Akhirnya Nabi telah berhasil membawa mereka ke jalan yang lurus yang diridai oleh Zat yang Maha Pencipta dan Maha Adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selama 23 tahun lamanya itu, meskipun di tengah-tengah perjuangan beliau yang sukses itu, tidak sedikit rintangan, tantangan dan bahaya yang mengancam jiwanya. Berkah jiwa besar, berkah sifat-sifat terpuji yang dimiliki pribadi beliau itu, semua dapat diatasi dengan baik dan bijaksana. Faktor inilah yang menjadi sebab mengapa Rasulullah telah berhasil membawa manusia ke alam dunia kehidupan yang bahagia dan selamat penuh kedamaian. Tidak salahnya kiranya bila kita sebagai umat Muhammad menyontoh pribadi Nabi yang begitu mulia, bersinar laksana bulan purnama, bagaikan permata indah yang tiada tara harganya. Sesuailah hal ini dengan maksud firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik baginya, yaitu bagi orang yang mengharap ridha Allah dan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia hendak menyebut Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di atas ini memberikan petunjuk kepada kita agar dapat menyontoh perintah Rasulullah yang begitu hebat. Karena keluhurannya, beliau sebagai pemimpin yang tidak pernah mengenal putus asa. Meskipun pribadi berasal dari kalangan keluarga desa yang miskin, akan harta benda beliau tetap berbesar hati, terutama di dalam menyampaikan ajakan kepada manusia untuk berbakti kepada Khaliqnya. Beliau adalah pemimpin besar yang penuh bijaksana, suka merendahkan diri, selalu menengok ke kiri dan ke kanan, memikirkan umatnya, sama sekali tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Beliau suka bersama-sama orang fakir miskin, seraya memperhatikan nasib mereka. Sebagai seorang pemimpin, beliau memberikan contoh hidup yang sangat sederhana sekali. Seringkali memakai pakaian yang sudah tambal-tambalan, tidak pernah tidur di atas ranjang berkasur, tetapi patut dipuji sebagai pemimpin. Beliau tidur di atas alas daun kurma. Beliau lemah lembut terhadap orang, tidak pernah marah sekalipun orang itu mengancam jiwanya. Tegasnya pada pribadinya lah terletak khazanah akhlak yang mulia yang seharusnya kita kaum muslimin dapat menyontoh dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya beliau sukses membawakan amanah Allah untuk menyebarluaskan ajaran Islam guna keselamatan manusia di dunia. Hal ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh umat penghuni alam ini. Sesuailah bunyi firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku Allah tidak mengutus kamu Muhammad kecuali menjadi rahmat, membawa keselamatan bagi sekalian manusia di alam ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sekarang kita sudah ditinggalkan oleh Nabi. Beliau wafat tidak meninggalkan apa-apa kepada umatnya. Tidak mewariskan harta benda, rumah gedung, kendaraan dan sebagainya, kecuali hanya meninggalkan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila kedua pusaka ini kita pegang teguh, kita laksanakan sepenuhnya, maka selamatlah diri kita, selamatlah keluarga kita, selamatlah masyarakat kita, dan selamat pula lah manusia yang mendiami bumi seluruhnya. Rasulullah SAW telah bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati nabi." Benar-benar aku telah meninggalkan untuk kamu dua pusaka yang kamu tidak akan sesat sama sekali selama kamu berpegang kepadanya,
yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Hadis riwayat Malik dan Al-Hakim. Hadis ini memberikan peringatan kepada diri kita bahwa sepeninggal Rasulullah kita hanya diwarisi dua pusaka, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul, yang kedua-duanya harus benar-benar kita pegang teguh. Jangan sampai pudar di sepanjang hidup ini. Jika demikian, maka tidak dijamin kita akan menjadi orang sesat di dunia dan akhirat kelak. Tetapi jika sudah meninggalkannya, maka kesesatan dalam hidup ini pasti akan timbul. Kita berkewajiban penuh sesudah memperingati Maulid Nabi ini. Mari kita laksanakan perintah Nabi itu jika benar-benar merasa cinta kepadanya. Apabila pada saat sekarang ini, di mana kita hidup di tengah-tengah alam yang penuh kerusakan dalam segala urusan, kemaksiatan semakin bertambah nyata dan terang. Berbahagialah orang mukmin yang dalam hidup sehari-harinya selalu berpegang pada sunnah Rasul, sebagaimana sabda beliau, "Man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajrun mi'ati syahidi." Barang siapa berpegang pada sunnahku ketika umatku dilanda kerusakan, maka dia memperoleh pahala 100 orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga kita yang sudah ditinggal oleh Nabi ini benar-benar menjadi orang yang senantiasa mentaati perintahnya dengan berpegang pada Al-Quran dan Al-Hadis secara penuh dan dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga kita memperoleh kebahagiaan dan keselamatan Allah di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha dzikran katsira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barrun raufur rahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalallahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa haba man tagha wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma a'idil islam wal muslimin wahdil kafarata a'da'ad-din. Allahumma aslihir ra'iyah wal ra'iyata waj'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah waj'alna min su'ada'id darain fi afiyatin wa salamatin ya dzal jalali wal ikram wal izzah. Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.